Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Raifan Tani Muda, channel yang membahas perawatan maupun pencegahan hama penyakit untuk skala rumah tangga. Tentunya teman-teman mau dong tanaman cabenya tumbuh subur, berbuah lebat, buahnya besar-besar, buahnya bagus-bagus, tahan penyakit. Seperti contohnya cabai yang saya tanam di polybag ini. Simak aja cara peracikan pupuknya. Saya menggunakan pupuk MKP organik. Ini setara dengan MKP konvensional atau pupuk sintesis. Baik, kita siapkan bahan-bahannya untuk membuat pupuk MKP atau monokalium fosfat organik ya teman-teman. Yang pertama kita siapkan galon air mineral ukuran 5 liter. Kita isi airnya sebanyak 4 liter. Kemudian selanjutnya yang kedua ada kupasan kulit kentang teman-teman, yang sudah kita rebus hingga matang untuk mempercepat proses fermentasi. Nah, ini kulit kentang yang sudah kita rebus. Selanjutnya bahan yang kedua yaitu ada pisang yang sudah lembek banget atau bisa dikatakan hampir busuk teman-teman. Kita pakai 4 biji. Terus selanjutnya ini pakai bonggol pisang teman-teman, untuk menambah kandungan fosfat pada racikan pupuk yang akan kita racik. Selanjutnya ada molase. Nah, ini kita pakai molase untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada pada M4. Nah, ini dia organisme untuk mempercepat proses pelapukan atau fermentasi. Nah, di sini terkandung pelarut fosfat. Nah, ini yang sangat berguna yang akan kita pakai untuk menguraikan fosfat pada bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Mari kita mulai saja proses peracikan pupuk organik MKP-nya. Remas-remas terlebih dahulu kentang rebus, kulit kentang rebus yang kita sudah siapkan tadi. Remas-remas sampai sedikit hancur. Kemudian kita masukkan ke dalam galon air mineral. Masukkan semua. Ini berfungsi sebagai makanan mikrobanya ya teman-teman. Dia bisa bekerja untuk melarutkan fosfat kalau ada energi atau makanan gitu maksudnya. Kemudian kita kupas pisang dan remas-remas hingga sedikit lunak. Kemudian masukkan ke dalam galon atau campuran yang sudah terlebih dahulu diisi dengan rebusan kulit kentang teman-teman. Seperti ini semuanya kita potong kecil-kecil, remas-remas untuk mempercepat proses fermentasinya ya teman-teman. Saya pakai 4 biji
atau 4 buah pisang. Kalau teman-teman untuk kandungannya lebih tinggi lagi ppm-nya, bisa diperbanyak ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengiris tipis-tipis bonggol pisangnya teman-teman. Kita pakai cukup separuhnya saja atau sedikit, ini kurang lebih 1 genggam lah kalau kita genggam bonggol pisangnya. Iris tipis-tipis, kemudian cacah juga kecil-kecil sehingga mudah untuk memasukkan ke dalam galon air mineralnya maupun mempercepat proses fermentasi atau proses pendaur ulangan daripada bonggol pisangnya ini ya teman-teman. Iris tipis, potong kecil-kecil agar mempermudah proses fermentasi atau pembusukannya. Oke, potong-potong terus sampai kecil-kecil. Ini bagusnya di blender ya, kalau teman-teman punya alat tumbuk seperti lisung ataupun alat penumbuk dari batu itu yang dalam lubangnya, itu lebih bagus ya teman-teman. Jadi semakin hancur dia di awal, maka proses fermentasinya akan lebih cepat atau akan lebih sempurna. Nah, ini sudah kita iris dan potong-potong kecil, kemudian kita masukkan ke dalam galon air mineral yang sudah kita siapkan. Masukkan semuanya sampai tidak tersisa ya teman-teman, jangan sia-siakan apa yang sudah kita siapkan. Oke, akhirnya sudah masuk semua bonggol pisangnya. Kemudian kita siapkan molase. Nah, ini molase kita pakai kurang lebih 50 sampai 100 ml lah, karena berfungsi untuk mengaktifkan daripada M4 atau mikroorganisme pelarut ya, pelarut fosfat. Selanjutnya kita kocok dulu M4-nya. Kemudian tuang sebanyak 2 tutup botol hitam. Nah, ini cukuplah untuk memfermentasi bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Bagi teman-teman yang tidak memakai M4 atau tidak punya M4, teman-teman bisa menggunakan ini daun bambu yang sudah lapuk. Nah, kita ambil di bawah pohon bambu yang sudah lapuk ataupun basah seperti lembab. Nah, ini malah lebih cepat teman-teman. Sama tanahnya nih, tanah akarnya kita masukkan. Nah, ini banyak bakteri-bakteri baik yang bisa menguraikan bahan-bahan organik yang sudah kita siapkan tadi. Secukupnya saja, ya kurang lebih 1 genggam untuk proses fermentasi yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian kita kocok-kocok sampai molase dan M4-nya tercampur dengan bahan-bahan pisang dan bonggol pisang yang sudah kita siapkan tadi. Fermentasi selama paling cepat 2 minggu ya teman-teman, supaya maksimal. Jangan lupa
buka tutup sehari 1 kali untuk membuang gas agar tidak meledak, sambil dikocok supaya cepat proses fermentasinya. Untuk dosisnya, teman-teman, saya biasa pakai 1:10. Teman-teman bisa pakai dari yang rendah dulu, 1:20, kemudian meningkat di minggu berikutnya 1:15. Amati agar tidak overdosis. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.